Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani yaumidin. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah di malam hari ini Allah masih mempertemukan kita dan memberikan hidayahnya kepada kita semua, baik itu hidayah keimanan, keislaman, kesehatan, kemauan, dan kemampuan. Dan semoga seluruh potensi nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa terus kita maksimalkan untuk takarub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahmatullah, pada hari ini kita berada di tanggal 12 Rabiul Awal. Berarti bertepatan dengan kelahiran Rasulullah SAW. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita menjadi umatnya yang diterima oleh Rasulullah SAW dan kita dimasukkan bersama-sama beliau di surganya. Ibu-ibu, bapak, saudara-saudara sekalian rahmatullah, ini kita sebenarnya mau ngangkat tema terkait dengan maulid, tapi tidak nyambung dengan kemarin. Tapi mau tahu apa nggih? Atau kita nyampaikan ini ya tidak apa-apa. Bapak Ibu, yang terkenal di dalam perjalanan kerusulan Rasulullah SAW adalah biasanya kita menyebut kita sudah keluar dari kondisi jahiliyah menuju cahaya Islam, mungkin nggih. Nah, mungkin di antara kita memberikan pemanaan terkait pemanaan zahiliyah itu dengan bermacam-macam. Tapi kami ingin menyampaikan sedikit terkait dengan kondisi kita. Apakah kita memang sudah betul-betul keluar dari kondisi jahiliyah atau belum? Nggih sampun tepak wong kelompok Islam ngoten nggih. Itu kalau dari sisi itu, tapi kita dari sisi keislaman. Berarti kita berharap bahwa kita ada peningkatan nilai lebih baik daripada kondisi kita sekarang. Nah, ini kita sampaikan supaya nanti apapun kondisi kita, mesti nanti kita akan mengejar yang lebih baik dengan memahami mana jalan yang akan kita sampaikan nanti. Banyak informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi jahiliyah itu. Kalau kita lihat misalnya beberapa ayat Al-Quran menyebutkan, bahkan di dalam surat Al-Baqarah, rangkaian ayat berhubungan dengan ayat kursi itu, karena Allah dawuh, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayyi faman yakfur bi taquti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati usqalan bisamalahu wallahu samiun alim. Allahu walidzina amanu yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur. Dari kondisi dhulumat, dari kondisi jahiliyah menuju cahaya. Bapak Ibu Nakullah, sekali lagi ini kita sampaikan dari sisi maknawiyah nggih. Jahiliyah dari sisi maknawiyah. Artinya dalam kondisi apapun kita tetap membutuhkan. Yang pertama, tanda-tanda ciri-ciri kita itu masih dalam kondisi jahiliyah. Yang pertama adalah jahlu. Tanda orang dalam kondisi jahiliyah itu adalah bodoh. Berarti orang itu dikatakan jahiliyah apabila yang pertama bodoh, kemudian yang kedua dilah, hina, kemudian yang ketiga dokfu, lemah, kemudian yang keempat murqatu, suka berpecah belah. Nah, tapi yang ingin kami sampaikan dari sisi maknawiyahnya sekali lagi Bapak Ibu, jahlu itu bukan berarti orang itu tidak tahu, bukan berarti dia itu tidak pandai, bukan berarti tidak pintar, bukan berarti tidak ngerti, tapi justru dia itu tahu, ngerti, paham. Tapi dia itu tidak memilih sesuatu yang baik, tidak memilih sesuatu yang manfaat, tidak memilih sesuatu yang penting, padahal dia itu tahu, paham, dan ngerti. Kalau kita ditanya di sini misalnya, Bapak Ibu, kalau dengan kondisi salat jamaah itu datang awal, kalau datang akhir lebih baik mana? Tapi yang kita praktekkan, maksudnya yang sering kita praktekkan, kita datang lebih akhir. Disinilah wilayah-wilayah yang sebelumnya kita itu masih dalam kondisi jahiliyah dari sisi maknawiyah, ngapunten nggih. Karena kita memilih sesuatu
itu ini penting, tapi ini penting, ini manfaat, ini baik, tapi kita memilih sesuatu yang tidak baik. Kalau ibu bapak misalnya kumpul di sini, kira-kira kalau jenengan lek kula kan memang pekerjaan saya di sini kan bicara nggih ngomong. Posisinya jenengan mendengar. Posisinya jenengan mendengar. Kira-kira sekali lagi kalau posisi jenengan itu lebih penting, lebih baik, lebih manfaat ngomong atau lebih baik? Lebih penting namun itu diam. Tapi yang dipraktekkan ngomong dewe. Inilah yang kita maksud bahwa kita itu sesungguhnya masih dalam kondisi jahiliyah. Karena itu kita tahu, paham, ngerti bahwa itu manfaat, itu baik, itu penting, tapi kita memilih di luar itu. Ngeten mawon. Ngaji niku baik napa mboten? Baik. Penting napa mboten? Penting. Manfaat napa mboten? Manfaat. Kira sing ngaji karo mboten ngaji kok sing ndi? Kasih ngaji yang mriki kan. Dan disinilah yang kita maksud, sungguhnya kita itu sering mengkondisikan kita masih dalam kondisi jahiliyah. Semoga dari sini nanti kita berangkat untuk menjadi lebih baik, berangkat menjadi lebih manfaat. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Nah dari sini nanti sekali lagi kita bisa evaluasi diri, bisa mengkaca diri, sudah seberapa jauh tingkat kita itu keluar dari kondisi jahiliyah. Bisa dipahami ya? Kemudian yang kedua, tanda seseorang itu dalam kondisi jahiliyah adalah azilatu, hina. Artinya ciri manawiyah kita itu sering merasa hina, merasa hina, malu menampilkan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang manfaat, nilai-nilai yang penting. Di sini duhur jamaah toh. Tapi yang duhur dengan maghrib banyak mana? Maghrib dengan isya banyak mana? Sama. Ya ini sama, insya Allah malah tambah ya, karena kita di sini kan. Isya dengan subuh? Subuh. Berarti duhur sama asar paling sedikit. Nah, kita itu rata-rata napa itu kalau keluar di siang hari kemudian jamaah itu merasa hina. Kita ya kayak randi pekerjaan ngoten nggih. Isin. Nah, dalam sisi ini sesungguhnya Bapak Ibu, kita itu masih dalam kondisi jahiliyah kalau kita seperti itu. Makanya dari sini nanti kita berangkat untuk paham dan keluar dari jahiliyah. Ojo dipadakne karo jahiliyah wong kono, jahiliyah kita itu ya kita yang mengerti, maksud saya supaya lebih ngerti ngoten ya. Kita sudah manfaat supaya nanti lebih bermanfaat. Kalau anak-anak muda ngoten nggih. Iki ana sing nom mboten iki. Cah nom ning masjid ae ngono kita kok ora pantes ngono nggih. Akhirnya malu, merasa hina di masjid, lebih banyak dan lebih baik mana kalau orang anak muda? Ngopi lah paham lah. Kape kan jajake kan gagah, ning ndi kape no. Ngopi, terus boleh. Telepon sama ning ndi? Ngaji nang masjid. Jajake kok ora pantes cah enom ngoten nggih. Kami alhamdulillah masih ada sisa-sisa yang aktif. Lah ini malah ngeteri jajan pisan. Mantap. Dicepakne wonten mriki ya panggah mangke lho. Mangke dereng kentul mergane kula nggih terus saged napa niku segera bisa maam. Dadi kayane mburi mboten napa mboten sari kayane mriki sakjane. Mboten Bapak Ibu Allah bisa dipahami nggih bahwa ternyata kita itu masih malu menampilkan nilai yang baik, nilai yang manfaat, nilai-nilai yang penting. Apalagi ini rata-rata apa niku PNS nggih. Yang masih PNS, ngoten nggih. Sing pensiun nggih anu nggih. Cobi misalnya dulu ya Pak Kepala Dinas kita pas rapat ngoten nggih, kemudian krungu azan ngoten. Kira-kira malu enggak kita nanti memberhentikan diri?
Sajake kaya arep mlebu syukur-syukur dhewe ngono. Akhire njaluk lanjut ndak jelas kapan wektune, ngoten nggih. Dan dari sinilah nanti kita bisa melihat ternyata kejahilian itu masih merasui jiwa-jiwa kita, diri-diri kita. Dan semoga dari sini nanti kita bisa berangkat lebih baik. Bagi mereka yang masih aktif nanti dikasih contoh lah, itu masih aktif itu. Nanti kasih contoh. Nanti kalau rapat ketemu adzan prai sakit mboten kira-kira. Kantor dhewe mosok ra iso kan? Bisa lah. Yang masa lalu ben masa lalu, sekarang kita keluar dari jahiliyah ngoten nggih. Nah, kalau ada musolanya nanti musolanya dijadikan sebagai tempat untuk pembinaan. Malu mboten? Mosok kepala dinas ngajak-ngajak ngaji barang ngono. Arti arahne nyanti, engko gak cari arahne ning gone ekstremis ngono nggih. Radikal ngono. Jadi perasaan-perasaan itu, rasa-rasa malu itu masih muncul. Padahal kita sudah paham bahaya dengan Islam, dan hanya dengan seperti ini nanti kita bisa mendapatkan jatah kapling surganya. Kalau ilmuullah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tanda seseorang itu sudah keluar dari jahiliyah adalah masih dalam kondisi jahiliyah adalah dha'fu, lemah. Lemah dalam hal memegang prinsip dari sesuatu yang kita sampaikan ini, prinsip sesuatu yang baik, sesuatu yang manfaat, sesuatu yang penting. Bapak Ibu, kalau kita dalam kondisi sekarang ini, kondisi ngeten niki pas ngaji ngeten niki, kan semangatnya muncul nggih. Koyo ya wis sesuk tak terapne ngono. Nah, kok terkembali ke komunitasnya. Kok sesuk aku lek barapat kurang adzan napa niku koros ngono. Engko lek rapat tenan ya ilang ngoten niku. Lek ini kayak kenteng-kenteng kaya yo. Itulah yang kita maksud dengan dha'fu, lemah. Lemah sekali kita dalam memegang prinsip. Kan di sini kita juga banyak acara kan? Acara yang baik-baik. Nah, setelah itu ternyata pelaksanaannya sangat lemah. Ada apa kemudian tidak jadi, ada yang ngusul enggak sungkan enggak penak. Kan ngoten. Nah, semoga nanti dalam hal kebaikan, dalam hal yang manfaat, dalam hal yang penting kita nanti lebih semangat untuk menyelesaikan, mensukseskan kegiatan-kegiatan itu. Nah, kemudian yang keempat, Bapak Ibu Allah, tanda orang jahiliyah itu adalah furqatu. Dia itu suka berpecah belah. Senengane niku napa nggih? Tukaran. Senengane itu bagaimana supaya tidak bisa bersatu. Napa nggih enten model-model ngoten niku? Ada nggih? Tapi wonten mriki mboten wonten nggih? Awake niku napa nggih? Misalnya secara organisasi keislaman, ada NU, ada Muhammadiyah, terus ada Persis, ada napa niku apa lagi di sini? Ada MTA, kemudian ada LDII, ada apa lagi? Ada Salafi, ada apa lagi? Coba kita lihat. Dari semua itu sesungguhnya tidak ada perbedaan sama sekali. Sekali lagi tidak ada perbedaan. Hanya kita itu suka beda-beda nih, ngoten. Coba kalau tidak bertanya, kini-kini ana sing NU mboten. Bacare apa? Tuhan iki sapa? Muhammadiyah, jajan jawab Tuhan iki sapa? Sing DI Tuhan iki sapa? Kan yo padha kabeh to. Sing Salafi Tuhan iki sapa? Kan sama, mana bedanya? Kitabnya apa jajal yang semuanya itu? Sama Al-Qur'an. Nabinya siapa? Sama. Terus bedanya nang endi? Apa? Lah nggih, nabinya siapa kan sama. Enggak ada bedanya. Lah kita itu yang suka membeda-bedakan. Misalnya terkait dengan sholat saja kan? Ana yang sing iki biasanya ning gone sholat sunah lah. Sholat tarawih. Sholat tarawih kan ana sing 8, ana sing 20, ana sing 36. Kan sebenarnya ini adalah sebagai napa niku sebagai kasanah bagi kita kan? Bagi kita yang kurang 8 kurang wae titik mah ya iso 20, sing kurang 20 sik kurang ya iso 36. Dan itu sudah ada dalam generasi zaman dulu. Memang betul zaman Rasulullah SAW itu mengerjakan tidak lebih dari 11 rakaat. Ada 8/3 witir kan? Tapi zamannya Umar bin Khattab dikerjakan sebanyak 23 rakaat.
Dan beliau itu sama niku salah seorang yang dijamin masuk surga, tidak mungkin akan melakukan kesalahan, melakukan bid'ah sehingga masuk ke dalam neraka. Buktinya Rasul jamin masuk surga. Kemudian generasi Umar bin Abdul Aziz dikerjakan 39 rakaat, 36 plus 3 rakaat. Ini generasi sahabat. Clear, itu generasi terbaik. Generasi-generasi yang memang dijamin masuk surga. Nah, tidak ada bedanya. Jangan sampai kemudian kita mempermasalahkan. Atau di sini ada masalah subuh, ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Semuanya ada dalilnya, selesai. Di zaman para imam mazhab itu sudah selesai. Kalau di Indonesia bersama ketua NU awal dengan ketua NU yang Muhammadiyah yang awal dulu, zamannya sinten berarti? Zamannya sinten? Oh, yang awal dulu pendirinya beliau. Muhammad Dahlan dengan siapa? Hasyim Asy'ari. Itu kan clear, tidak ada masalah kan? Nah, kita itu yang mempermasalahkan. Jadi Bapak-Bapak, jangan sampai kemudian kita menjadikan sesuatu yang penting ini kemudian menjadi masalah. Bahwa persatuan itu lebih penting daripada perpecahan. Benar betul? Jangan pilih perpecahan apa pilih persatuan? Tapi yang kita praktekkan, nah, itulah yang menyebabkan kita jahiliyah. Allah dawuh di dalam surat Ar-Rum ayat ke 30-31. Surah Ar-Rum itu surat ke-30. Di Ar-Rum ayat ke-30 itu kan 31, 32. Munibina ilahi wa taquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Intinya bahwa janganlah kamu termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Golongan orang musyrik itu siapa? Allah dawuh di dalam surah Ar-Rum ayat ke-32-nya itu adalah minal ladina faraqu dinahum wa kanu si'a kullu hizbin bima ladahim farihun. Orang musyrik itu adalah orang-orang, salah satu tanda orang musyrik itu adalah orang-orang yang memecah belah agama mereka itu menjadi beberapa golongan, dan tiap-tiap golongan itu merasa bangga dengan apa yang ada dalam golongan mereka. Artinya Bapak-Bapak, kita itu boleh berorganisasi, terserah nanti masuk kemana. Ke NU boleh, ke Muhammadiyah boleh, ke apa tadi? Ke Salafi boleh, yang mana saja boleh, sesuaikan dengan keinginan kita. Tapi kita tidak boleh membanggakan diri sehingga nanti menjatuhkan yang lain. Kalau Islam itu kita istilahkan dengan parfum, kita akan memilih parfum yang beda-beda kan? Ada yang inginnya parfum seperti rasa Muhammadiyah, ada yang ingin rasa NU, ada yang ingin rasa Salafi tadi, ada yang ingin rasa Persis, ada yang ingin rasa LDI. Terserah jenengan pakai. Lah semuanya nanti pakainya sama kan ya. Ora iso ngambuli liyane ngoten nggih. Nah, betul apa? Semua itu parfum bagi kita. Bisa dipahami nggih? Nah, artinya ini kita sampaikan Bapak-Bapak supaya nanti kita bisa keluar dari kondisi jahiliyah dan betul-betul kita sudah berada di dalam kondisi cahaya. Akhirnya kita nanti bukan jahlu tapi kita menjadi berilmu. Kita tidak dhillah tapi kita memiliki izzah, kemuliaan. Kemudian kita tidak tapi kita kuat ngoten nggih. Kemudian bukan bukotu berpecah belah tapi kita bisa bisa bersatu. Alangkah indahnya seandainya secara pribadi kita pandai, kemudian kita mulia, kita kuat, kemudian kita bersatu. Indah nggak? Dan itulah Islam sebenarnya. Dan kita sudah dikasih contoh tiap hari. Kita sholat itu kan supaya kita ini terus memiliki keindahan-keindahan itu. Bapak Ibu Abdullah, kinten-kinten pun saged dipahami napa mboten nggih? Ya Allah, karep pelaksanaane mawon nggih. Semoga-moga saged. Mboten ngapunten motor pun kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.